Nah, ini soalnya. Soalnya kan sebetulnya digabung dengan Kanban dengan leveling ya. Tapi kita mau lihat PT Rakitindo. Sebetulnya soalnya seperti ini, sebentar saya gabung jadi satu, soalnya jadi mana ya? Nah, sebetulnya soalnya seperti ini kan. PT Rakitindo memproduksi 3 jenis produk A, B, C dengan target produksi A 2.400, B 1.600, C 800 per bulan. Jumlah hari kerja 20 hari per bulan. Dalam menjadwalkan produksi untuk ketiga jenis produk di atas, perusahaan tidak menerapkan penjadwalan berbasis just in time. Jadi soalnya seperti ini, jadi satu antara Heijunka, leveling dengan Kanban. Pertama kita akan lihat, buatlah peraturan pengurutan produksi untuk ketiga jenis produk di atas yang berbasis just in time menggunakan Mixed Model Production Sequencing, MPPS. Nah, kita buat itu, kemudian kita lihat seperti ini. Bagaimana kita mau membuatnya? Nah, pertama pasti kita tadi 2.400 kan dibagi 20. Nah, karena satu bulan 20 hari, kita semua lari ke hari. 1.600 dibagi 20, 80. 800 dibagi 20, 40. Ini kebanyakan ya, betul. Kemudian kita dapat 3, 2, 1. T-nya adalah 6. Ya, T-nya 6. T-nya 6. Karena ini kelipatan dari 40, 41, 82. Jadi pembagi terbesarnya adalah 40. 40 dibagi 41, 80 bagi 40, 120 bagi 40. T-nya 6. Jadi kita buat di sini produk A, item J, 1 dibagi kurang setengah, rumusnya adalah ya, ingat, dikali 6 per 3. 6 dari jumlah T ini, 3 dari jumlah komponen produk A, ada itemnya ada 3. 1,5 karena dia nomor 1, 2 minus setengah, 2 nomor 2, 3. Nah ini kita kalikan dapat hasilnya ini. Demikian juga yang B. B karena dia 2, jadi hanya ada 2 item dalam produk B. 6 bagi 2, 6 bagi 2. Kalau C hanya 1. Ini kita kemudian CIJ kita urutkan dari yang paling kecil ke besar. Kecilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Urutannya dari kita bisa lihat berarti A, B, C. A, B, A. Karena kita bagi dalam satu hari 4, dalam satu bulan, dalam satu hari ada 40, kita bagi 40 berarti dalam satu hari ada 40 siklus. Jadi satu siklus setiap kali A, B, C, A, B, A. A, B, C, A, B, A. Jadi kalau ditanya siklusnya berapa siklusnya dalam satu hari? 40. Jadi dalam 40 kalau kita bekerja 8 jam, berarti berapa itu? 8 jam 40 siklus. Kalau kita kerja, waktu kerjanya 4 jam, berapa siklusnya? Halo? 20, Bu. 20. Jadi 4 jam ada 20 siklus. Kalau dikatakan saya hanya ingin 30 apa ya? 30 menit. 30 menit. Berapa siklusnya dalam 30 menit? Berapa siklusnya dalam 30 menit?
8 bukan Bu. 8 ya? Atau Ibu? Pokoknya kita 1 hari kan 8 jam. 1 hari 8 jam. Jadi kalau 1 hari 8 jam ada 40 siklus. Berarti 1 jamnya ada 5 siklus. Iya. Betul nggak? Betul Bu. Ibu, Kalau kita maaf, ambil, Bu, mau nanya. Ibu, maaf, saya mau nanya, Bu. ya, Yang 8 tadi dari mana ya, Bu? ini lagi dihitung sama Ibu. Ini lagi dihitung sama Ibu. Jadi Oke, kalau Bu. satu hari misalnya bekerja 8 jam. 1 hari 8 jam. Nah, 8 jam itu 40 siklusnya. Sekarang kalau pertanyaannya, 1 jam berapa siklusnya? 5 Bu. 5, Bu. 5. 5, Bu. Ya, jadi saya bagi 5. Jadi kalau saya tadi 3,5 jam berarti kan 2,5 siklus kan nggak mungkin kan ya. Jadi saya pertanyaannya harus bulat kan. Kalau saya susah 2,5 siklus saya potongnya di mana ABC. Nah, jadi ada 5 siklus dalam 1 jam. Jadi kalau 1 hari 8 jam ya 40 siklus, 40 kali siklusnya. Ya, tuh. Ibu, maaf saya mau tanya, Bu. Ya. Itu yang produk C, itu kan 1 dikurang setengah dikali 6 itu 1,5 ya, Bu? Bukannya 3 ya, Bu ya? Iya Bu, saya hasilnya juga 3. 1 dikurangi setengah kan? Iya, Bu. Setengah kali 6 Bu. Nah, kali 6 3 ya harusnya. Iya, Kenapa iya, bisa Bu. sini? Iya Bu. Coba. Ini 2 kurang 1. Coba nih ya. 3/3 benar kok, Bu, sama dengan 1. Mana? Yang mana? Coba. Ini yang bikin jawaban ini. Artinya 2 kurang setengah 1,5. 1,5 dikali 3 pas setengah betul. 1 kurang setengah. Setengah ini harusnya 3 ini. Iya Bu. Ya betul. Iya Bu. Iya nih, Bu, siapa yang maaf buat ya? saya mau nanya juga Bu. Ya, boleh. Ini 3 ya. Kalau buat boleh mundur ke soal yang sebelumnya nggak Bu? Berarti kalau 4 saya boleh sembarang ya, mau 3 duluan, mau 4 duluan boleh aja. Boleh 3-nya di sini juga boleh. Kalau saya mau 3-nya di sini, 4-nya di sini, kok jadi kecil ya tulisannya? Ibu maaf nggak kelihatan layarnya kayak. Iya, bentar. Iya, betul. Sebentar, ini 6, 18. Sebentar. Aryani azan nunggu sebentar, saya azan sebentar. Sebentar aja. Boleh, ini boleh. Aman aja. Wah, ini. Iya, ya. Tadi pertanyaannya apa? Ini artinya, ini udah kelihatan belum? Sudah Ibu. Ada Bu. Udah ya. Nah, tadi kan 4, 3. Ini kan sama ya. Boleh sembarang saya mau ambil 3 di sini, boleh 4 di sini. Nggak jadi masalah. Jadi Berarti kalau saya nulis urutannya 2 Bu, jadi A, B, C, A, B, A atau A, B, A, C, B, A. Itu boleh atau enggak? Jadi kalau di sini saya ganti 3, di sini saya ganti 4, berarti saya akan nuliskan A, B, A. Gitu kan? A, B, A. Kemudian menjadi C, C, B, A. Gitu ya? Ya. Iya Bu. Nah,
Ada lagi? Nah, ini yang pertama. Yang kalau levelingnya. Kalau misalnya ini tentukan jumlah siklus per hari, jumlah produk per hari. Kalau siklusnya A, jumlahnya 22 per hari. B, 12. Kemudian C, 4. D, 15. E, 9. Maka kita akan buat seperti ini kan. Berarti kita bagi paling kecil berapa? 5, 4 ya. 4 yang di atas kalau A berarti saya punya 5. Jadi saya punya 5. Iya, 5. 4, 5. 1, 2, 3, 4. Karena nggak mungkin 5, jadi 4 kan mungkinnya 4. Karena dia paling kecil ada 4. 4 kalau A jadi 5. 5 sisa 2. Setiap hari 5, pertama kali 5. Tapi sisa 2, saya taruh sisanya 2 di sini atau di sini gitu ya. Kemudian 12 dibagi 4, 3. Oke, masing-masing 3. Kalau C 1. D sama. D itu 15 dibagi 4, 3. 3 tapi sisanya 3. Jadi 3, sisanya si D taruh di sini. E 2, sisa 1. Taruh di sini. Ini kalau tidak genap. Ada pertanyaan? Kan nggak ada, kita terus tadi. Ya betul tadi salah ya. Oh, dibikinnya begini. Nggak ada pertanyaan, kita balik ke satunya. Nah, tadi sudah langsung. Tadi kita tahu, kita pertanyaannya hanya dikatakan soalnya seperti ini. Tunggu, nanti saya kasih lihat. Saya lagi cari soalnya dulu. Kanban. Nah, soalnya kan begini. Untuk memproduksi 3 jenis produk ABC ini, kemudian dikatakan bahwa produk A itu terdiri dari 3 komponen X, 1 komponen Y, 2 komponen Z. Lini perakitannya bekerja selama 8 jam per hari. Hitung jumlah kanban pengambilan, C kanban, dan kanban produksi, P kanban, untuk setiap komponen jika diketahui safety factor-nya 10% dan jumlah safety stock. Gambarkan aliran kanban produksi dan kanban pengambilan. Oh, saya nggak gambar. Nah, kita ingat X ada 3, Y ada 1, Z ada 2 untuk membentuk produk A. Kita bagi ke sini. Nah, tadi 3X, Y, 1Y, 2Z. 3X karena satunya 2.400 per bulan, jadi per bulannya 3X harus buat 3 kali 2.400. Y cuma 1, jadi Y 1 kali 2.400, ini 2 kali 2.400. Ini. Komponen X setiap bulan harus buat 7.200. 1 bulan 20 hari, kita mainnya hari kan ya. Kalau ke menit susah, kecilan, besar-besaran. Nah, hari. Jadi 1 hari, 1 bulan buat 7.200. 1 hari buat 360.
Y buat 120 karena dibagi 20, Z 100 dibagi 20, 240. Ini per hari. Kita isi di sini per hari, jadi per hari X 360, Y 120, Z 240. Kita mau ngitung kanban produksi. Waktu proses untuk kanban produksi 20 menit masing-masing unit ini. Per unitnya, ini per unit 0,20, kalau Y 1,2, Z 0,36. Total waktu menunggu untuk kanban produksi 60 menit. Satu setup per kontainer, bukan per unit, per kontainer 30 menit. Demikian juga untuk Y dan untuk Z. Nah, total waktu prosesnya, berapa waktu prosesnya? Berarti ini 0,2 karena dia ada satu kontainer isinya 40, karena kita bicara kontainer kan, satu kontainer 40, dia harus bikin 40 karena harus bikin satu kontainer sekali setup. Jadi 40 dikali 0,2 dapat 8. Kalau Y 20 dikali 1,2 jadi 24. Kalau Z 40 kali 0,36 jadi sekian. Jadi total waktu proses per kontainer 8 menit. Untuk X 24 menit. Untuk Y 14,4 menit untuk Z. Sekarang kita lihat lead time-nya berarti. Lead time untuk membuat produk P, produk X ya. Lead time waktu untuk membuat produk X adalah ini. Waktu tunggu, waktu setup, tentu proses, jadi 98. Ini kita jumlahin juga. Ini menit. Nah, sekarang kita mau konversi dia dalam hari. Satu hari 8 jam. 8 jam sama dengan 480 menit kan, 1 jam 60 menit. Jadi 8 jam 480 menit. Jadi sekarang yang 98 menit kita jadikan hari, karena kita tadi punya produksinya per hari. Jadi semua satuannya harus sama. Kalau kita tadinya mau menit, stop di menit ya boleh. Nanti kita ganti itu si di depan tadi di sini kita ganti ke menit. Berarti satu hari 8 jam. Ini kita ganti ke menit. Tapi kita sekarang milih hari, jadi satuannya sama. Kita kalau ini yang kita pilih hari berarti 98 menit kita bagi dengan 480. Dapat ini sama. Sekarang kita mau lihat menghitung kartu kanbannya. Kanbannya jumlahnya, kanban produksi berapa jumlahnya? Rumusnya D kali lead time dikalikan 1 plus safety factor. Itu saya ambil notasinya M biar gampang. Itu adalah 80,784. Dibagi dengan isi kontainer 40, 2,02. Jadi satu kanban untuk satu kontainer jumlahnya ada 3 kanban produksi. Sekarang ditanya berapa safety factor-nya, safety stock-nya. Berarti tergantung dari safety factor D kali LT, demand kali lead time, dikali safety factor-nya 0,1, kita dapatkan safety stock-nya 7,3, dibulatkan ke atas semuanya jadi 8. Demikian juga untuk Y dan Z. Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Maaf Bu, untuk safety stock dapatnya gimana Bu? Safety stock, rumusnya D kali L, T, ini lead time, D kali lead time, dikali safety factor, nggak tambah satunya nggak ada. Jadi D kali lead time dikali safety factor. D kali lead time demand-nya 360, dikali lead time-nya 0,204, dikali 0,1. Ibu, jadi yang untuk safety stock itu D kan rumusnya D dikali LT dikali SF. Terus LT-nya itu pakai LTP ya Bu, bukan LTC. Iya. Kalau nanti kita ngitung LTC pakai LTC, kalau kita ngitung LTP pakai LTP. Kan sekarang Jadi masih kalau pakai salah satu aja bakal sama jumlahnya atau gimana? Nggak sama. Ini sekarang masih kanban produksi kan? Agnes, kita masih di kanban produksi. Jadi masing-masing bakal dihitung ya Bu, safety stock untuk kanban produksi dan kanban. Ya. Ini Ibu pakai yang free udah disuruh habis, nggak apa-apa lah nanti
Kalau habis saya pindah. Ya, nanti ini kan untuk kanban produksi, nanti ini untuk kanban pengambilan. Kanban pengambilan ini dua safety stocknya ini misalnya kanban pengambilan. Jadi diambil di gudang ini produksi untuk produksi gitu. Oh iya, baik. Makasih, Bu. Ya, jadi masing-masing bikinnya. Cuman ini demand-nya kan per hari 360. Ini sudah hari lead time-nya. Dikali 0,1 kita dapatkan ini. Ini dapatkan 3, ini dapatnya 4. Sama kita kalau ngitung dengan pengambilan. Pengambilan ukuran kontainer, total waktu menunggu si kanban pengambilan atau konvensi, total waktu bergerak. Ya, kalau pengambilan kan bergerak 90 menit. Nggak ada waktu setup ya. Nah ini jumlah kartu kanbannya 222. Semua dibulatkan ke atas ya, karena kalau nggak dibulatkan ke atas, yang sisanya taruh di mana nanti? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke topik apa ya berikutnya ya? Ini mau habis, ya lah saya nggak punya yang Zoom yang nggak habis-habis, yang free aja. Belum punya yang nggak free. Kalau DRP ada contoh soalnya gak ya, Bu? Boleh, ya habis ini ya DRP ya. Iya, Bu. Ya, habis ini DRP. Bu, untuk yang jawaban diagramnya ada nggak, Bu? Ini? Iya. Oh, ya Ibu nggak gambar ya. Gambar kanban pengambilannya ya? Iya, yang bagian B-nya, Bu. Saya masuk ke slide aja ya, kanban pengambilan. Saya ambil contoh yang paling mudah itu. Kita kalau gambar seperti tadi itu adalah dual kanban ya. Nah, dual kanban. Kalau dual kanban saya lebih mudah gambarnya seperti ini aja. Mudah-mudahan bisa gambar nanti. Subshare. Reni yang nanya nih ya. Suaranya Rani. Ini Rani. Tadi itu kanbannya kan 2. Jadi kata gambar 2 ini. Jadi kalau kita gambar mana, nah ini adalah kanban pengambilan misalnya. Ini kanban pengambilan yang W, withdrawal. Ini kita bikin aja gambarnya W. Ini kalau gini kamu produksi, cuman ke produksi aja. Cuman ini kartunya, kanbannya diambil suruh produksi. Terus setelah produksi habis, ini dari sini di tengah aja. Ini habis, diambil dari sini. Ini ambil ke sini, di suruhan sini. Sini nomor 3, ini withdrawal kanban. Diambil, bilang ke sini, produksi bikin, karena diambil sama si withdrawal. Gini, ini gambarnya nih, Reni. Kalau mau disuruh gambar, ya gambarnya seperti ini. Jadi gambarnya flow kayak gitu ya, Bu? Iya, karena tadi kanban proses, kanban produksi ini kan, P ini kanban produksi. Kalau diambil tadi, dipakai sudah kosong, pasti kanbannya balik ke sini, suruh bikin kan, suruh bikin. Nah, bikin, disetor lagi sama ini, ambil. Ini habis. Nah, si withdrawal kanban ngasih tahu ke stasiun di atasnya. Kamu bikin, ini sudah habis saya ambil, diambil. Kalau ini diambil berarti lepas kartu produksinya, masuk ke lantai produksi.
Begitu ini diambil sama proses, lepas kartunya si conveyance masuk ke sini, maka dia kosong kan conveyance, maka si kartu conveyance atau withdrawal pengambilannya lepas, diambil sama ini untuk ngambil dari sini, tempel dibawa ke sini. Selama nempel nggak jadi lepas, begitu dilepas karena diambil, ini masuk lagi balik. Ini dipakai, kosong kan diproduksi karena ada perintah dari sini untuk produksi. Perintah diproduksi, bahan bakunya dipakai, habis, ambil dari sini. Di-trigger dari atas. Jadi pull. Di-pull. Ambil, ya kan? Prosesnya produksi diambil. Sini diambil, dipakai, ini kan habis, pakai, lepas kanbannya, suruh produksi. Produksi butuh bahan baku atau komponen dari stasiun sebelumnya. Ambil dari sini. Diambil, lepas C kanbannya. C kanban lepas, diambil ini, bawa ke sini, ambil. Begitu C kanban ambil yang di sini, lepas nih kartu P-nya. P kanbannya. P kanbannya lepas, suruh ke sini lagi. Gitu, dual kanban. Ya gitu ya. Jadi, Oke, baik, Bu. P Makasih. kanban lepas. Jelas ya, kerjanya dual kanban. Kalau single kanban kan cuma single kanban, oke, P-nya udah segini aja, begitu lepas selesai bikin, nggak ada ininya, nggak ada withdrawal. Ibu, maaf saya mau bertanya, Bu. Ya. Kalau misalkan ada 3 produk itu, berarti gambarnya juga harus 3 atau salah satu aja, Bu? Satu aja, satu. Satu aja ya, Bu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Lagi? Ya, gambarnya ini, kalau disuruh gambar, gambarlah seperti ini. Yang mudah. Di kotak-kotak diceritakan. Kita ke, ini sebentar lagi habis, nggak apa-apa. Kemana tadi? Ke DRP. Ibu lalu bikin, untung bikin tadi. Saya coba bikin contoh DRP. Stop share. Kalau habis ya nanti kita keluar saja. Nanti Ibu taruh baru lagi ya. Nah, distribution requirement planning. Distribution requirement planning ini ceritanya dari pabrik ke warehouse. Warehouse dibagi ke warehouse 1, warehouse 2, warehouse 3. Atau kalau di sini dari gudang pusat gudangnya, ini distribution center, warehouse distribution center pusatnya, dibagi ke gudang A, gudang B, gudang C. Saya pakai apa ya? X, Y, Z. Gudang X, gudang Y, gudang Z. Diketahui ini, gudang pusat atau distribution center diketahui punya lead time 3 hari, 3 apalah, 3. Punya safety stock, punya lot size, punya projected on hand. Ini gudang A. Gudang A itu gudang pusat ya, distribution center. Gudang X, gudang cabang. Yang tadi, gudang warehouse 1. Itu punya sifatnya, ini catatannya ya, ini kayak MRP ingat ya. Kalau ingat MRP, lead time-nya 1, mau 1 minggu, boleh aja satuannya kan waktu. Safety stock-nya 5 unit, lot size-nya tiap kali pesan 40. Projected on hand tiap kali ada di persediaan dia saat ini di gudang X ada 40. Jadi kalau lot size tiap kali dikirim ya 40. Gudang Y demikian juga. Lead time 1, safety stock 10. Gudang Z ya. Tadi ini kalau mau habis maaf ya. Ini kalau mau habis saya keluar nanti. Gudang cabang gini juga yang Y. 1, 10, lot size 180. Gudang Z.